Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah merahmatinya. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Semoga Allah merahmatinya. وهكذا الرجاء عبادة لله. Demikian juga berharap ibadah kepada Allah. Fayarjullaha wa yuhsinu bihi dhann. Maka orang yang beribadah dengan berharap, dia berharap kepada Allah dan dia berbaik sangka kepadanya. Harapan adalah ketamakan seseorang untuk mendapatkan perkara yang mudah didapatkan, dan kadangkala perkara itu susah untuk didapatkan, namun didudukkan dengan perkara yang mudah untuk didapatkan. Wa hakadha ar-raja'u 'ibadatun lillah. Demikian juga berharap ibadah kepada Allah. Fayarjullaha wa yuhsinu bihi dhann. Maka orang yang beribadah dengan harapan, dia berharap kepada Allah dan dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa berharap bertemu dengan Rabbnya, falya'mal 'amalan shaliha, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan hendaknya ketika dia beribadah kepada Rabb-Nya, dia tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Farraghbatu ilaihi, maka berharap kepada Allah. Wa raja'u ma 'indahu, mengharapkan apa yang di sisi Allah. Ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala, adalah peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan yang mengandung kehinaan diri dan ketundukan diri tidaklah diperuntukkan melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkan harapan yang seperti ini untuk selain Allah adalah kesyirikan. Bisa jadi syirik kecil dan bisa jadi syirik besar. Disesuaikan dengan harapan yang ada di dalam hati orang yang berharap.
faraghbatu ilaihi wa raja'u ma 'indahu ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berharap kepada Allah, mengharapkan apa yang ada di sisinya, dan mengharapkan apa yang ada di sisinya adalah ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegera di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka hanya khusyuk kepada kami. Farraghabu ar-raja. Maka ar-raghabu artinya adalah ar-raja. Ya. Kedua-duanya bermakna berharap. Ar-raghab dan ar-raja artinya adalah berharap. Berharap kepada Allah ada dua macam. Pertama, harapan yang terpuji. Kedua, harapan yang tercela. Adapun harapan yang terpuji adalah harapan yang dilakukan oleh orang yang taat kepada Allah, dalam keadaan dia mengharapkan pahala dari Allah karena ketaatannya, atau harapan yang dilakukan oleh orang yang bertobat setelah melakukan kemaksiatan dan dia berharap taubatnya diterima. Ini adalah harapan yang terpuji. Harapan yang kedua, yaitu harapan yang tercela, adalah harapan tanpa amalan. Harapan tanpa amalan adalah ketertipuan dan angan-angan kosong. Farraghabu ar-raja. Arti ar-raghab adalah ar-raja. Dua-duanya artinya adalah berharap. Warrahabu al-khawf. Dan ar-rahab artinya adalah al-khawf, takut. Ya, dua-duanya artinya adalah takut, ar-rahab dan al-khawf. Wa kilahuma ibadah. Kedua-duanya, yaitu berharap dan takut, adalah ibadah. Wa 'alal 'abdi an yuhsina dhannahu bi rabbih. Seorang hamba wajib berbaik sangka kepada Rabbnya. Wa ya'mala bil asbab syar'iyyah. Seorang hamba harus melakukan sebab-sebab yang syar'i. Wa inna dhannal hasana ma'al akhdhi bil asbabi ya'udu 'alal 'abdi bil khair. Sesungguhnya harapan yang baik yang disertai dengan melakukan sebab-sebab kembali kepada seorang hamba dengan kebaikan. Wa birrahmati wa bidukhulil jannati wa bimaghfiratidz dzunub. Kembali kepada seorang hamba, harapan yang baik, prasangka yang baik kepada Allah disertai dengan melakukan sebab, kembali kepada seorang hamba dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan surga, dan dengan ampunan dosa-dosa. Wa hakadha tawakkulu ibadah. Demikian juga tawakal ibadah.
wa huwa at-tafwidu ila Allah wal i'timadu alaihi fi kulli al-umuri ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal adalah memasrahkan diri kepada Allah, menyandarkan diri kepadanya dalam tawakal adalah memasrahkan diri kepada Allah dan menyandarkan diri kepadanya dalam semua perkara-perkara, disertai dengan melakukan sebab-sebab. Bertawakal kepada sesuatu artinya adalah bersandar kepada sesuatu. Bertawakal kepada Allah artinya adalah menyandarkan diri kepada Allah dalam menggapai manfaat-manfaat dan menolak mara bahaya supaya dicukupi oleh Allah. Wa huwa at-tafwidu ila Allah wal i'timadu alaihi fi kulli al-umuri ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal adalah memasrahkan diri kepada Allah dan menyandarkan diri kepada Allah disertai dengan melakukan sebab-sebab. Fata'tamidu 'ala Allah fis salamati minasy syarr wal 'afiyati minal fitan. Maka kamu menyandarkan dirimu kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dari keburukan. Wal 'afiyati minal fitan, untuk selamat dari fitnah-fitnah. Wa husulir rizq, untuk mendapatkan rizki. Wa fi dukhulil jannah, untuk masuk surga. Wan najati minan nar, dan untuk selamat dari neraka, untuk keselamatan dari neraka. Ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ah, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian hanya bertawakal kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah mencukupinya. Ya'ni kafih. Makna hasbuhu adalah kafih. Allah mencukupinya. Bertawakal ada dua macam. Pertama, bertawakal kepada Allah. Dan kedua, bertawakal secara rahasia. Bertawakal kepada Allah termasuk kesempurnaan keimanan dan termasuk tanda kejujuran keimanan. Bertawakal kepada Allah adalah perbuatan yang wajib, yang iman tidak sempurna kecuali dengannya. Sedangkan bertawakal rahasia, tawakal rahasia adalah seseorang menyandarkan dirinya kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam rangka untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak mara bahaya. Perbuatan ini syirik besar. Karena perbuatan ini tidak terjadi kecuali dari orang yang meyakini bahwa orang yang meninggal ini mengatur dengan pengaturan yang rahasia, mengatur alam semesta dengan pengaturan yang rahasia. Sama saja orang yang meninggal ini tidak ada bedanya apakah nabi atau wali atau taghut musuh Allah, semua yang diibadahi selain Allah atau lainnya.
Wa hakadha ar-raghbatu wa rahbatu wal khasyatu minallahi kullu hadhihi ibadat. Demikian juga ar-raghbah. Ar-raghbah sama dengan ar-raja, sama dengan ar-raghab. Artinya berharap. Dan ar-raghbah artinya adalah kecintaan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai. Itu artinya ar-raghbah. Demikian juga harapan dan rahbah. Rahbah artinya adalah khauf, takut. Artinya adalah takut. Dan rahbah artinya adalah takut yang membuahkan lari dari sesuatu yang ditakuti. Maka rahbah itu artinya adalah takut yang diiringi dengan amalan. Demikian juga harapan, takut, dan khasyah. Khasyah artinya adalah khasyah kepada Allah, artinya adalah takut dengan mengagungkan Allah. Demikian juga harap, takut, dan takut disertai dengan mengagungkan Allah. Semua ini adalah ibadah. Qala ta'ala 'anil anbiya'i was salihin. Allah Ta'ala berfirman tentang para nabi dan orang-orang saleh di surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan orang-orang saleh, bersegera di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka hanya khusyuk kepada kami. Yakni khaifin. Takut khashi'in. Khashi'in artinya adalah khaifin. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka hanya takut kepada kami. Takut kepada kami artinya kepada Allah. Yakhshawun Allah. Mereka takut kepada Allah disertai dengan mengagungkannya. Wa yakhsha'una li'azamatihi. Makna khashi'in, arti makna khashi'in juga adalah mereka yakhsha'una li'azamatihi ay yadhillun. Mereka menghinakan diri kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Khasyah wa kanu disebutkan wa kanu lana khashi'in, dan mereka hanya takut kepada kami. Ya, takut. Yakhsha'un artinya juga adalah yakhshawun. Mereka takut, ya. Mereka khasyah kepada Allah. Dan khasyah artinya adalah takut yang dibangun dengan mengetahui keagungan, ya, dibangun dengan mengetahui keagungan yang ditakuti dan mengetahui kesempurnaan kekuasaannya. Wa hakadzal inabatu ibadah. Demikian juga kembali kepada Allah adalah ibadah. Kembali, al-inabah artinya adalah kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dengan taat kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa hakadzal inabatu ibadah. Demikian juga inabah adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dengan taat kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya, dan tunduklah kepadanya.
Wal inabatu ma'naha ar-ruju'u ila Allah. Inabah artinya adalah kembali kepada Allah. Wat taubatu ilaih, bertaubat kepadanya. Wal istiqamatu ala ta'atih, dan istiqamah di dalam taat kepadanya. Fahadhihi ibadatun lillah, maka inabah ini ibadah kepada Allah. Yajibu 'alan nasi an yunibu ila Allah. Manusia wajib inabah kepada Allah. Manusia wajib kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan istiqamah di dalam taat kepada Allah. Wa yarji'u ilaih, manusia wajib kembali kepada Allah. Wa yatubu ilaih, bertaubat kepadanya. Wa yastaqimu ala ta'atih, dan mereka wajib istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Wa hakadha al-isti'anatu ibadah. Demikian juga meminta tolong adalah ibadah. Isti'anah artinya adalah talabul aun, meminta pertolongan. Wa hakadha al-isti'anatu ibadah, demikian juga meminta tolong adalah ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa fil hadis, di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu meminta pertolongan maka mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Fayasta'inul abdu billah, sebab itu seorang hamba meminta tolong kepada Allah. Fataqul, maka kamu mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala ta'atik. Ya Allah, bantulah aku untuk taat kepadamu. Allahumma a'inni ala kulli khair. Ya Allah, bantulah aku untuk mengerjakan semua kebaikan. Ila ghairi hada, dan selain ini. Tasta'inu billahi fi kullil muhimmat. Kamu meminta tolong kepada Allah dalam semua perkara-perkara, dalam untuk mengerjakan, ya, kamu meminta tolong kepada Allah untuk mengerjakan semua perkara-perkara yang penting. Meminta tolong al-isti'anah ada 5 macam. Pertama, meminta tolong kepada Allah, yaitu meminta tolong yang diiringi dengan kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah, memasrahkan urusan kepada Allah, dan meyakini hanya Allah yang memberikan kecukupan. Permintaan tolong yang seperti ini tidaklah diberikan kecuali kepada Allah. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Macam yang kedua adalah meminta tolong kepada makhluk untuk perkara yang bisa dia lakukan. Maka ini disesuaikan dengan, hukumnya disesuaikan dengan perbuatan yang diminta tolong karenanya. Kalau perbuatannya adalah kebaikan, maka ya, orang yang meminta tolong boleh melakukannya, dan orang yang memberikan pertolongan disyariatkan untuk menolongnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan salinglah kalian tolong menolong
dalam kebaikan dan takwa. Adapun jika perbuatan yang karena untuk melakukannya meminta tolong kepada orang lain adalah dosa, ya perbuatan itu adalah dosa, maka haram ya, dilakukan oleh orang yang meminta tolong dan orang yang memberikan pertolongan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Adapun apabila perbuatan apabila seseorang meminta pertolongan untuk melakukan perbuatan yang boleh dilakukan, maka hukumnya pun boleh. Orang yang meminta tolong boleh dan orang yang memberikan pertolongan boleh melakukan. Tetapi kadang-kadang ya, orang yang memberikan pertolongan diberi pahala. Ya, pahala karena berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu terkait dengan orang yang memberi pertolongan walaupun itu dalam hal yang mubah, orang yang memberikan pertolongan disyariatkan untuk menolong. Ya. Orang yang diminta tolong disyariatkan untuk menolong dan dia diberi pahala meskipun perbuatannya adalah perbuatan yang boleh dilakukan. Wa hakadzal isti'adzatu ibadah, demikian juga meminta perlindungan adalah ibadah. An tasta'idza billahi minasyururi wa talja'a ilaih. Kamu meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah dari keburukan-keburukan. Al-isti'adzah adalah meminta perlindungan, yaitu meminta penjagaan dari sesuatu yang dibenci. Wa hakadzal isti'adzatu ibadah. Demikian juga isti'adzah meminta perlindungan, meminta penjagaan dari sesuatu yang dibenci adalah ibadah. An tasta'idza billahi minasyururi wa talja'a ilaih. Kamu meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan dan kamu meminta penjagaan dari Allah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Falaq ayat 1, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb subuh. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di surat An-Nas ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku meminta perlindungan atau aku berlindung kepada Rabb manusia. Fal isti'adzatu billahi minasyaitani, maka meminta penjagaan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Wa min kulli mu'dzin, dari semua yang mengganggu, menyakiti. Wa min kulli aduwin, dan dari semua musuh. Amrun ma'murun bih, perkara yang diperintahkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan jika kamu mendapatkan godaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta perlindungan dan penjagaan dari perkara yang dibenci atau al-isti'adzah itu ada 4 macam. Pertama, meminta perlindungan kepada Allah. Dan ia adalah meminta perlindungan yang diiringi dengan
kesempurnaan kefakiran diri kepada Allah, kesempurnaan meminta penjagaan kepada Allah, kesempurnaan keyakinan bahwa Allah yang mencukupi, dan kesempurnaan keyakinan bahwa Allah yang melindungi dan menjaga dari semua yang ada sekarang atau yang ada di masa yang akan datang. Kedua, meminta perlindungan dengan perantara sifat dari sifat-sifat Allah, seperti pembicaraannya, seperti kalamnya, keagungannya, dan kemuliaannya. Yang ketiga adalah meminta perlindungan, meminta penjagaan bukan kepada Allah tapi kepada orang yang meninggal dunia atau orang yang hidup, yang tidak ada, yang tidak mampu memberikan perlindungan. Maka ini adalah syirik. Ini adalah perbuatan syirik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Jin ayat 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan sesungguhnya ada orang-orang dari manusia yang berlindung kepada jin, maka jin-jin itu hanya menambah kelemahan untuk mereka. Keempat, meminta perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dimintai perlindungan dari makhluk, dari manusia, atau dari tempat, atau selainnya. Maka ini boleh. Boleh meminta perlindungan kepada makhluk, yaitu manusia atau tempat atau selainnya yang bisa memberikan perlindungan. Inilah macam perlindungan yang keempat. Wa hakadha al-istighatsatu ibadah. Demikian juga meminta perlindungan ibadah. Meminta perlindungan dalam bahasa Arab dibahasakan dengan isti'adah dan istighatsah. An tastaghitha billahi fi syada'idi min aduwin. Engkau meminta perlindungan kepada Allah di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dari musuh. Au tatlubuhu inzalal ghaithil mubarak, atau kamu meminta kepada Allah turunnya hujan yang diberkahi. Au bikashfid dur, atau kamu meminta kepada Allah supaya dihilangkan mara bahaya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Anfal ayat 9. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta perlindungan kepada Rabb kalian, lalu Rabb kalian mengabulkan permintaan perlindungan kalian untuk kalian. Istighatsah artinya adalah meminta perlindungan, yaitu perlindungan di sini adalah keselamatan dari kesulitan dan kebinasaan. Perlindungan di sini adalah keselamatan, meminta supaya diselamatkan dari kesulitan dan kebinasaan. Istighatsah ada 4 macam. Pertama, istighatsah kepada Allah. Istighatsah kepada Allah adalah
termasuk amalan yang paling utama dan paling sempurna. Istighatsah kepada Allah adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul dan para pengikut mereka. Kedua, istighatsah kepada orang-orang yang meninggal dunia atau kepada orang-orang yang hidup, yang tidak ada di hadapan kita, yang tidak bisa memberikan perlindungan, keselamatan, maka ini adalah kesyirikan. Karena hal ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini bahwasannya orang-orang yang meninggal dunia itu atau orang-orang yang hidup itu yang tidak ada di hadapan kita atau yang tidak mampu memberikan perlindungan, memiliki pengaturan secara rahasia terhadap alam semesta. Maka orang yang melakukan ini adalah orang yang memberikan bagian dari rububiyah Allah, bagian dari rububiyah Allah kepada selain Allah. Ketiga, istighatsah kepada orang-orang yang hidup, yang mengetahui lagi mampu untuk memberikan perlindungan. Maka hal ini boleh, seperti meminta tolong kepada mereka apabila mereka mampu dan ada serta mengetahui. Keempat, meminta atau istighatsah kepada orang yang hidup, yang tidak mampu untuk melakukan perlindungan tanpa meyakini bahwa dia memiliki kekuatan yang tersembunyi, seperti meminta perlindungan kepada orang yang tenggelam, yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Maka ini adalah sesuatu yang tidak berfaedah, dan ini adalah penghinaan, cercaan kepada orang yang dimintai perlindungan. Maka karena ini adalah perbuatan yang tidak berfaedah dan ini adalah bentuk olok-olokan, maka dilarang karena alasan ini. Dan bisa jadi karena alasan yang lain, yaitu orang yang tenggelam yang tidak mempunyai tangan dan kaki, yang meminta bantuan, Yang dimaksud di sini adalah orang yang tenggelam meminta bantuan kepada orang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Dilarang karena ini adalah penghinaan kepada orang yang tidak memiliki tangan dan kaki. Dan karena alasan yang lain adalah bisa jadi orang yang tenggelam tertipu dengan orang yang tidak memiliki tangan dan kaki itu, sehingga dia menyangka bahwasanya orang yang tidak memiliki tangan dan kaki itu memiliki kekuatan rahasia, kekuatan yang tersembunyi, yang dengannya bisa menyelamatkannya dari kesulitan, yaitu tenggelam. Wa hakadha adh-dhabhu ibadah. Demikian juga menyembelih adalah ibadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku, yakni dzabhi, yaitu dzabhi, nusuki artinya dzabhi, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kehidupan dan kematianku untuk Allah Rabb semesta alam. Menyembelih artinya adalah menghilangkan roh dengan cara menumpahkan darah, dengan cara yang khusus, Menyembelih bermacam-macam. Pertama, menyembelih sembelihan yang ibadah. Yang menyembelih itu dimaksudkan untuk mengagungkan yang sembelihan itu ditujukan untuknya. Ditujukan untuk menghinakan diri kepada sesuatu yang sembelihan ditujukan untuknya.
diniatkan, ya, menyembelih diniatkan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang sembelihan diperuntukkan untuknya, maka ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Memalingkan sembelihan yang seperti ini kepada selain Allah adalah syirik besar. Kedua, menyembelih untuk memuliakan tamu atau untuk walimah, untuk walimatul urus atau untuk selain itu, maka ini diperintahkan, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Ketiga, menyembelih untuk makan atau untuk berdagang dan selain itu, maka ini termasuk perbuatan yang boleh dilakukan. Karena asal di dalamnya adalah boleh. Ya, asal makan dan asal berjual beli adalah boleh. Kadangkala ya, diperintahkan dan kadangkala dilarang. Artinya sesuatu yang boleh itu dilakukan untuk apa? Ya, sesuatu yang boleh itu menjadi sarana untuk apa? Apabila sesuatu yang boleh itu dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang diperintahkan, maka diperintahkan sesuatu yang boleh. Dan apabila sesuatu yang boleh adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang haram, maka diharamkan. Wa hakadha an-nadhru ibadah, demikian juga bernadar ibadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadhr. Mereka melaksanakan dengan baik nadar. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan nafkah apa saja yang kalian nafkahkan, au nadartum min nadrin, atau nadar apa saja yang kalian lakukan, fa innallaha ya'lamuh, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'h. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taat kepada Allah. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Dan barang siapa bernadar untuk tidak bermaksiat, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka hendaknya dia tidak bermaksiat kepadanya. Fannadharu ibadatun wa ta'atun lillah. Fannadharu ibadatun wa ta'atun lillah. Nadar adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bernadar ada dua macam. Pertama, terpuji. Kedua, dibenci atau makruh. Pertama, yaitu nadar yang dipuji adalah melakukan semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Ini adalah nadar yang terpuji, karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang wajib, apabila manusia mulai melakukannya, lalu dia sungguh-sungguh berkomitmen dengannya, maka ini adalah bentuk nadar. Kedua, nadar yang makruh, dibenci, yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu apa saja. Kedua adalah seseorang, kedua ini adalah dibenci, yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu atau melakukan ketaatan kepada Allah yang tidak wajib, maka ini makruh, dibenci. Sebagian para ulama berkata, seseorang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib atau melakukan ketaatan yang tidak wajib, hukumnya haram. Karena Nabi SAW
melarang dari bernadar. Nabi SAW bersabda, "Innahu la ya'ti bi khair." Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Meskipun demikian, apabila seseorang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah yang tidak wajib, maka dia wajib melakukannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'h." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taat kepada Allah. Fan-nadharu ibadatun wa ta'atun lillah. Maka nadhar ibadah dan ketaatan kepada Allah. Idza fa'alahul insanu lazimahul wafa. Apabila seseorang melakukannya, maka dia harus melaksanakannya. Wan nadhru makruh. Dan nadar makruh, dibenci. Yaitu bernadar untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib, maka ini dibenci. Tetapi apabila sudah dilakukan, maka wajib dikerjakan. Wan nadhru makruh. Nadar makruh. Lianna fihi iltizaman wa fihi masyaqqah. Karena di dalamnya terdapat perbuatan mewajibkan diri sendiri dan di dalamnya terdapat kesusahan. Walihada nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhar. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bernadar. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nadhara la ya'ti bi khair." Sesungguhnya nadar tidak mendatangkan kebaikan. Walakin idza nadhara ta'atan lazimahul wafa. Tetapi apabila dia bernadar untuk taat, maka dia harus melakukan ketaatan. Liqaulir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'h." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taat kepada Allah. Fa idza nadhara ibadatan min salatin aw shaumin aw shadaqatin aw ghairiha lazimahul wafa'u lima taqaddam. Maka apabila dia bernadar untuk melakukan suatu ibadah, di antaranya adalah salat atau puasa atau sedekah atau selainnya, maka dia harus melakukannya. Karena berdasarkan apa yang telah berlalu, yaitu Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan nadar. Meskipun hukum asalnya adalah makruh. Bernadar untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib, ibadah yang tidak wajib, ketaatan yang tidak wajib adalah makruh pada asalnya. Tetapi apabila sudah dilakukan, maka wajib dilaksanakan, wajib dikerjakan dengan baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.